Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa kisah kesombongan dan takabur Mari kita saksikan bersama kisah kesombongan iblis dan awal mula godaan dari surga hingga turunnya Adam ke bumi. Sebelum mulai, tontonlah video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Asal-usul kesombongan, Azazil sebelum menjadi iblis. Kisah tentang kesombongan dan takabur adalah sebuah narasi abadi yang bahkan telah ada sebelum sejarah manusia dimulai. Ia adalah cerita yang tertua, terpatri dalam lembaran waktu sejak alam semesta masih dalam rencana penciptaannya. Semuanya berawal ketika manusia masih berupa wacana di alam ilahi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menciptakan khalifah di muka bumi. Saat itu, makhluk yang mendiami alam semesta adalah para malaikat, makhluk cahaya yang senantiasa taat, dan di antara mereka bersinarlah satu nama, Azazil. Azazil bukanlah malaikat biasa, ia adalah pimpinan di antara para malaikat, ahli ibadah yang khusyuk, dan yang paling dikenali di pendalaman surga karena doa-doa mustajabnya. Setiap permohonannya seakan langsung menembus arsy, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segera. Doanya adalah senjata kaum mukminin di surga, penolong bagi yang terluka dan penawar bagi yang bersedih. Ya Allah, janganlah Engkau murka atas mereka, adalah salah satu doa yang pernah dipanjatkannya untuk penduduk surga, dan Allah mengabulkannya, mengangkat azab yang hampir saja turun. Ketenaran dan kedudukannya yang tinggi ini lambat laun mulai menggerogoti jiwa Azazil. Secara halus, rasa bangga mulai menyusup dalam hatinya. Ia mulai memandang dirinya dengan sudut yang berbeda. Bukankah aku yang doanya selalu dikabulkan? Bukankah aku pimpinan para malaikat? Bukankah ibadahku yang paling lama dan khusyuk? Bisik-bisik halus ini mulai mengisi relung hatinya. Meskipun dari luar, ia masih tampak sebagai malaikat yang sempurna. Suatu ketika, dalam sebuah majelis di surga, Azazil menangis. Air matanya berderai melihat betapa dahsyatnya murka Allah. Ia gemetar ketakutan, seolah-olah neraka telah berada di depan matanya. Para malaikat lain terharu melihat ketakwaannya. Lihatlah Azazil, betapa takutnya ia pada murka Allah, bisik mereka. Namun dalam tangisnya itu terselip sebuah keangkuhan yang halus, rasa bangga bahwa dialah yang paling memahami kebesaran Allah, dialah yang paling takut padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Doa-doa Azazil tetap dikabulkan, kedudukannya tetap dijaga, namun semua itu adalah ujian baginya. Sebuah ujian yang kelak akan menentukan nasibnya. Apakah ia tetap menjadi pimpinan malaikat atau terjatuh dalam jurang kesombongan? Pada puncaknya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan memerintahkan semua malaikat untuk sujud sebagai penghormatan, ujian terbesar Azazil tiba. Saat itulah benih-benih kesombongan yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan. Ia menolak perintah Allah, merasa dirinya lebih mulia karena tercipta dari api, sementara Adam hanya dari tanah. Penolakan inilah yang menjadi titik balik, mengubah Azazil dari pimpinan malaikat
menjadi iblis yang terkutuk. Namun pelajaran dari kisah Azazil sebelum menjadi iblis tetap abadi. Tidak ada kedudukan yang terlalu tinggi, tidak ada ibadah yang terlalu banyak, dan tidak ada doa yang terlalu mustajab yang dapat menjadi jaminan keselamatan seseorang ketika kesombongan telah merasuki hatinya. Semua kemuliaan bisa runtuh dalam sekejap jika rasa bangga diri telah mengalahkan ketakwaan. Penciptaan Adam dan penolakan iblis untuk bersujud. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, seluruh alam semesta menyaksikan proses penciptaan yang agung itu. Dari tanah pilihan yang diambil dari berbagai penjuru bumi, terbentuklah sosok manusia pertama dengan bentuk yang sempurna. Tubuhnya telah terbentuk dengan rapi, setiap anggota badan tersusun dengan indah, namun ia masih bagaikan patung yang tak bernyawa, belum ditiupkan ruh ke dalamnya. Para malaikat berkeliling mengagumi ciptaan Allah yang baru ini, sambil bertanya-tanya tentang hikmah di balik penciptaannya. Di antara mereka, Azazil yang saat itu masih menjadi pemimpin malaikat diliputi perasaan yang berbeda. Dari balik kerumunan malaikat, ia memandang tubuh Adam dengan pandangan yang semakin lama semakin gelap. Hatinya mulai digerogoti rasa tidak suka dan kecemburuan yang dalam. Mengapa Allah menciptakan makhluk baru ini? Bukankah kami telah cukup menyembahnya dengan sempurna? Batinnya, api keangkuhan dalam dirinya menggebah ketika ia menyadari bahwa makhluk baru ini akan menjadi khalifah di bumi, suatu kedudukan yang tidak diberikan kepada para malaikat. Puncak kecemburuannya terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat tentang penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Azazil semakin yakin bahwa manusia ini akan menduduki tempat yang istimewa di sisi Allah. Ia yang tercipta dari api merasa lebih mulia, lebih kuat, dan lebih layak untuk dihormati daripada manusia yang hanya terbuat dari tanah. Apakah patung tanah liat ini akan lebih diutamakan daripada kami? Gumamnya dalam hati. Kebencian dan kedengkiannya memuncak dalam sebuah momen di mana para malaikat sedang tidak memperhatikannya. Dengan penuh rasa penghinaan, Azazil meludah ke arah perut Nabi Adam. Ludahnya yang penuh racun kesombongan mendarat tepat di bagian pusar tubuh Adam, seolah ingin mencemari kesucian penciptaan itu sebelum ruh ditiupkan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Seketika itu juga teguran ilahi menggema di seluruh penjuru langit. Wahai Azazil, bagaimana kau berani menghina ciptaanku? Suara itu penuh dengan kekuasaan dan kemurkaan, membuat seluruh malaikat gemetar ketakutan. Azazil terdiam, tetapi hatinya tidak bergeming. Tidak ada penyesalan, tidak ada taubat, yang ada hanya dendam kesumat yang membara dalam dadanya. Ia bahkan tidak memohon ampun, seolah yakin bahwa pendapatnya tentang keunggulan dirinya adalah benar. Maka sebagai hukuman atas kesombongannya yang pertama itu, Allah mengusir Azazil dari majlis kemuliaannya. Pergilah dari sini, kau tidak pantas lagi berada di tempat yang suci ini. Sejak saat itulah, Azazil tidak lagi diakui sebagai malaikat yang mulia. Semua kehormatan dan kedudukannya sebagai pemimpin malaikat tercabut berganti dengan aib dan kehinaan. Namun, Azazil tidak berhenti di situ. Sebelum Adam mendapatkan ruh, ia bertekad untuk merusak ciptaan Allah itu. Ia mencari cara untuk masuk ke dalam surga di mana tubuh Adam disemayamkan. Saat itu,
Ular adalah makhluk surga yang memiliki bentuk yang sangat indah, berkaki 4, berwarna-warni, dan dikaruniai sayap yang mempesona. Dengan tipu daya licinnya, Azazil mendekati ular dan membujuknya. "Bolehkah aku bersembunyi di dalam mulutmu? Aku ingin melihat lebih dekat makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi ini." Ular yang polos dan tidak mengetahui niat jahat Azazil mengizinkannya bersembunyi di dalam mulutnya. Dengan demikian, Azazil berhasil menyusup masuk ke tempat di mana tubuh Adam disemayamkan, bersiap untuk menghancurkan ciptaan Allah itu sebelum ruh ditiupkan. Namun, Allah Maha Melihat lagi Maha Mengetahui. Sebelum Azazil sempat melaksanakan niat jahatnya, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengusirnya keluar dari surga. Azazil terlempar dari mulut ular, dan sejak saat itu, ia benar-benar menjadi musuh yang nyata bagi Adam dan keturunannya. Kisah ini menjadi pelajaran abadi tentang bagaimana kesombongan dapat membutakan mata hati, mengubah makhluk yang pun memuncak. Dengan segera dia mengutus malaikat Jibril beserta bala tentara malaikat untuk menangkap dan mengusir sang pembangkang. Saat Azazil, yang kini telah berubah statusnya menjadi iblis yang terkutuk, dikeluarkan paksa dari mulut ular, seluruh penghuni langit menyaksikan kehinaan makhluk yang dahulu mereka hormati. Melihat iblis terlempar dari surga, seekor kuda surga yang gagah berusaha menyerangnya untuk membela kehormatan Adam. Kuda itu meringkik keras dan mengangkat kaki depannya bersiap untuk menendang iblis. Namun, dalam sekejap mata, Allah menciptakan seekor anjing dari bagian tubuh Nabi Adam yang terselamatkan dari ludah iblis. Tepatnya dari sisa tanah yang belum tercerna, racun kesombongan. Anjing itu segera menggonggong dengan suara keras, bukan untuk menyerang kuda, melainkan untuk menenangkannya. Gonggongan itu mengandung hikmah, biarkan ia pergi, karena ini adalah takdir Allah. Kuda itu pun mengurungkan niatnya, dan anjing tersebut setia menjaga tubuh Adam dari gangguan lebih lanjut. Dari peristiwa inilah asal-usul kesetiaan anjing kepada manusia bermula. Anjing itu tercipta dengan misi khusus, menjadi penjaga dan sahabat setia keturunan Adam. Namun, karena asal penciptaannya yang berasal dari sisa ludah iblis, status kenajisannya tetap melekat dalam syariat Islam. Ini menjadi pelajaran bahwa sesuatu bisa memiliki dua sisi. Di satu sisi mulia karena tugasnya, di lain sisi perlu diwaspadai karena asal-usulnya. Sementara itu, ular yang telah membantu iblis pun tidak luput dari hukuman. Allah berfirman dengan nada murka, "Wahai ular, engkau yang dahulu terbang bebas di udara dengan keindahanmu, kini kau akan kukutuk menjadi melata di atas perutmu. Kau akan kehilangan kakimu yang 4 dan sayapmu yang indah." Seketika itu pula, ular berubah wujud, kakinya menghilang, tubuhnya memanjang, dan suaranya yang dahulu merdu berubah menjadi desisan menyeramkan. Ular pun diusir dari surga, dan sejak saat itu, ia menjadi simbol pengkhianatan dan bahaya. Iblis yang terusir kemudian menghadapi ujian terakhir yang menentukan nasibnya. Saat Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud penghormatan kepada Adam, iblis dengan angkuh menolak. "Aku lebih baik daripadanya," katanya dengan penuh kesombongan. "Engkau menciptakanku dari api, sementara dia hanya dari tanah." Kalimat ini bukan sekedar penolakan, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap kebijaksanaan Allah.
Maka Allah pun melaknatnya dengan firman-Nya, "Keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sungguh kutukan ini akan tetap melekat padamu hingga hari kiamat." Surah Al-Hijr, ayat 34-35. Namun iblis dengan kelicikannya memohon penangguhan hukuman hingga hari perbangkitan. "Wahai Tuhanku, pintanya, beri aku tenggang sampai hari mereka dibangkitkan." Allah mengabulkan permintaannya, tetapi iblis justru menggunakan kesempatan ini untuk bersumpah, "Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis." Sejak saat itulah, iblis bersumpah untuk menjadikan setiap keturunan Adam sebagai target penyesatannya. Ia bertekad menggunakan segala tipu daya dari godaan halus hingga jerat-jerat yang nyata untuk membawa manusia ke jalan kesesatan. Namun, Allah juga tidak tinggal diam. Dia berjanji akan melindungi hamba-hambanya yang mukhlis dan memberikan mereka petunjuk untuk melawan setiap bujukan iblis. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesombongan tidak hanya berakhir pada pengusiran, tetapi juga melahirkan permusuhan abadi. Di balik itu, kita juga belajar tentang hikmah penciptaan. Ada makhluk yang dilahirkan untuk setia seperti anjing, ada yang dihukum karena khianat seperti ular, dan ada yang memilih jalan kesombongan seperti iblis, yang akhirnya menjadi musuh nyata manusia sepanjang masa. Adam dan Hawa di surga, awal mula godaan dan dosa. Setelah penciptaan Adam dan Hawa, Allah menganugerahkan kediaman kepada mereka di surga, sebuah tempat dengan kenikmatan tak terhingga. Di sana, mereka hidup dalam keadaan sempurna tanpa merasa lapar, haus, ataupun lelah. Pepohonan yang rendang memberikan buah-buahan yang ranum, sungai-sungai jernih mengalir dengan 4 jenis air yang berbeda, dan kedamaian menyelimuti setiap sudut surga. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Makanlah dengan nikmat segala yang ada di dalamnya. Namun janganlah kalian mendekati pohon ini, nanti kalian termasuk orang-orang yang zalim." Pohon terlarang itu berdiri megah di tengah-tengah surga, berbeda dengan pohon-pohon lainnya. Daunnya berwarna keemasan, buahnya memancarkan aroma yang memikat, dan seolah mengundang siapapun untuk mendekat. Meski segala kenikmatan surga telah tersedia, keberadaan pohon ini menjadi ujian pertama bagi ketaatan manusia pertama. Iblis, yang telah bersumpah untuk menyesatkan keturunan Adam, mengamati keadaan ini dengan seksama. Ia tahu bahwa mustahil menggoda Adam dan Hawa secara terang-terangan, maka dengan licik ia menyusup ke dalam surga dan kilauan seolah menjanjikan sesuatu yang lebih dari sekedar makanan. Hawa pun membujuk Adam, "Wahai Adam, andai kita mencoba buah itu, mungkin kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan." Adam yang awalnya teguh mengingat peringatan Allah, perlahan-lahan hatinya goyah. Godaan iblis yang terus-menerus, ditambah bujukan Hawa, membuatnya lalai akan larangan ilahi. Akhirnya dengan hati berdebar,
Adam memetik buah terlarang itu dan memakannya, kemudian memberikan kepada Hawa. Seketika itu pula perubahan besar terjadi. Seluruh pakaian indah yang menutupi tubuh mereka hilang dan aurat keduanya terbuka. Mereka saling menandang dengan perasaan malu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dengan panik, mereka mengambil daun-daun surga untuk menutupi tubuh mereka, berusaha menyembunyikan diri dari turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat tinggal dan kesenangan hidup di bumi sampai waktu yang ditentukan. Maka turunlah Adam dan Hawa dari surga. Adam diturunkan di India, sementara Hawa di Diddah. Kisah pertumpahan darah pertama, pembunuhan Habil oleh Qabil. Di bumi, Adam dan Hawa mulai membangun peradaban manusia. Mereka dikaruniai keturunan yang memperbanyak populasi manusia. Di antara anak-anak mereka, terdapat 2 putra yang kelak menjadi pusat kisah tragis pertama dalam sejarah manusia, Qabil dan Habil. Qabil, si sulung, adalah petani yang keras kepala dan memiliki jiwa yang mudah tersulut amarah. Sementara Habil, adiknya, adalah penggembala yang lembut hati dan senantiasa bersyukur. Keduanya tumbuh dengan watak yang bertolak belakang, bagaikan api dan air. Suatu ketika, Allah memerintahkan mereka untuk melaksanakan kurban sebagai bentuk ibadah. Qabil dengan congkaknya mempersembahkan hasil pertaniannya yang terburuk, seikat gandum yang kering dan berulat. Sementara Habil dengan hati tulus memilih domba terbaik dan paling sehat dari kawanannya untuk dipersembahkan. Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban Qabil. Api langit turun menyambar dan menghanguskan kurban Habil sebagai tanda penerimaan, sementara kurban Qabil tetap utuh terbaring, tak tersentuh berkah ilahi. Penolakan ini membuat Qabil marah bukan main. Wajahnya merah padam, dadanya sesak oleh dengki. "Mengapa engkau diterima sedangkan aku ditolak?" hardiknya pada Habil. Angkat batu besar dan menghantamkannya ke kepala adiknya sendiri.
darah pertama pun tumpah di muka bumi. Terbunuhnya Habil membuat Qabil kebingungan. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengan jasad adiknya. Allah kemudian mengirim 2 burung gagak yang berkelahi. Salah satu gagak terbunuh dan gagak yang hidup mengorek-ngorek tanah untuk menguburkan bangkainya. Melihat hal ini, Qabil pun tersadar dan menyesal. Celakalah aku, apakah aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku? Surat Al-Maidah ayat 31. Dengan perasaan malu dan penyesalan yang dalam, Qabil menguburkan jasad Habil. Sejak saat itu, tradisi penguburan jenazah dimulai dalam peradaban manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, oleh karena persaudaraan yang berujung pada pertumpahan darah pertama ini mengajarkan bahwa nyawa manusia adalah suci dan bahwa keikhlasan dalam beribadah adalah kunci diterimanya amal. Allah melalui doa. Wasiat terakhir Nabi Adam. Menjelang wafatnya, Nabi Adam memanggil Nabi Syith dan memberikan wasiat khusus. Dalam wasiat tersebut, Nabi Adam menyerahkan 1. Tali sutra dari surga. Sebuah tali istimewa yang berisi gambaran tentang para nabi dan pemimpin yang akan datang. 2. Kitab-kitab wahyu. Lembaran-lembaran yang berisi petunjuk Allah. 3. Tanggung jawab kepemimpinan, mandat untuk memimpin umat manusia dalam kebenaran. Nabi Adam berpesan, "Wahai anakku, jagalah amanah ini dan sampaikan kepada keturunanmu yang soleh." Kepemimpinan Nabi Syith. Setelah wafatnya Nabi Adam, Nabi Syith memegang tampuk kepemimpinan spiritual umat manusia. Ia melanjutkan misi ayahnya dengan penuh dedikasi. 1. Membangun pusat peradaban. Nabi Syith memimpin pengikutnya untuk membangun pemukiman yang teratur. Ia mengajarkan cara bercocok tanam yang lebih baik, teknik membangun tempat tinggal,
di mata rantai penting dalam sejarah kenabian yang menghubungkan era Nabi Adam dengan nabi-nabi penerusnya. Nabi Idris, peradaban manusia, ilmu pengetahuan, dan perjalanan ke langit. Nabi Idris alaihi salam yang hidup 6 generasi setelah Nabi Adam merupakan sosok istimewa dalam sejarah kenabian. Sebagai keturunan ke-6 dari Nabi Syith, Idris mewarisi kepemimpinan spiritual dalam kondisi masyarakat yang mulai melupakan ajaran tauhid. Sejak kecil, ia telah alat tenun sederhana. 3. Berbagai pola jahitan dan anyaman. 4. Pewarnaan alami untuk kain. Pembangunan peradaban. Di bawah bimbingan Nabi Idris, manusia mengalami lompatan peradaban. Perkembangan kota, perencanaan pemukiman yang teratur, sistem irigasi untuk pertanian, pembangunan tempat ibadah khusus, pasar sebagai pusat ekonomi, sistem pemerintahan, pembagian tanggung jawab kemasyarakatan, penetapan hukum yang adil, musyawarah dalam pengambilan keputusan, pengadilan untuk menyelesaikan sengketa, perjalanan spiritual ke langit. Ketekunan ibadah Nabi Idris mencapai tingkat yang luar biasa. Beliau menghabiskan malam dengan solat dan zikir, berpuasa sepanjang tahun, selalu dalam keadaan bersuci, menghatamkan suhuf setiap minggu. Allah kemudian mengangkatnya ke langit dalam perjalanan spiritual yang dahsyat. 1. Penjelajahan alam semesta. Melihat matahari dari dekat, menyaksikan peredaran planet, memahami siklus bintang-bintang, menyaksikan malaikat penjaga langit. 2. Kunjungan ke surga dan neraka. Di surga, Nabi Idris melihat arasy Allah yang agung, sungai-sungai kenikmatan, istana-istana dari mutiara, para nabi yang telah wafat. Di neraka, beliau menyaksikan berbagai bentuk siksa
Amal tanpa ilmu tak akan sampai tujuan. 3. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi lainnya. Mukjizat dan pengangkatan. Allah menganugerahi Nabi Idris mukjizat. 1. Dapat membaca takdir di Lauh Mahfuz. 2. Mengerti bahasa semua makhluk. 3. Dikaruniai umur panjang. 4. Pelajaran abadi dari kesombongan iblis dan perjalanan para nabi. Berdasarkan rangkaian kisah para nabi dari Adam hingga Idris, dapat disimpulkan beberapa pelajaran penting bagi kehidupan manusia. 1. Akar dosa adalah kesombongan, takabur. Kisah Azazil, iblis, menjadi contoh nyata bagaimana kesombongan dapat menghancurkan kedudukan mulia, meskipun sebelumnya merupakan ahli ibadah dan pemimpin malaikat. Kesombongan membuat iblis menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam dengan alasan merasa lebih mulia sebagai makhluk api. 2. Konsekuensi dari dosa dan pelanggaran. Setiap pelanggaran terhadap perintah Allah memiliki konsekuensi yang jelas. Iblis diusir dari surga dan dilaknat. Ular dihukum kehilangan kaki dan harus melatah. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Qabil mendapat pelajaran berharga setelah membunuh Habil. 3. Anugerah dan ampunan Allah. Meskipun manusia berdosa, Allah tetap Maha Pengampun kepada yang bertaubat, sebagaimana diterimanya taubat Adam dan Hawa. Allah terus mengutus nabi-nabi, Syis dan Idris untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. 4. Kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Nabi Idris mencontohkan bagaimana iman dan ilmu pengetahuan berjalan beriringan. Penemuan tulisan, astronomi, dan teknik menjahit menunjukkan Islam mendorong kemajuan peradaban. 5. Peringatan abadi tentang godaan iblis. Iblis bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam hingga hari kiamat. Pelajaran moral yang dapat diambil. Kisah-kisah ini mengajarkan kita untuk menjauhi kesombongan dan rasa bangga diri. Selalu taat kepada perintah Allah, cepat bertaubat ketika melakukan kesalahan, menghargai ilmu pengetahuan dan mengembangkannya untuk kemanfaatan umat manusia. Waspada rangkaian kisah penuh pelajaran berharga tentang bagaimana kesombongan menghancurkan kemuliaan, tentang ampunan Allah yang maha luas, dan tentang perjuangan para nabi menegakkan panji tauhid. Dari Adam, Syith, hingga Idris, kita belajar bahwa godaan iblis akan selalu ada, namun petunjuk Allah tak pernah putus untuk hambanya yang beriman. Demikianlah perjalanan spiritual kita kali ini. Dari puncak kesombongan iblis yang menghancurkan hingga keteguhan para nabi yang meninggikan derajat kemanusiaan. Pentingnya bersolawat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Mari kita tutup dengan membaca solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa subscribe, like, dan share kebaikan ini. Sampaikan pertanyaan dan saran di kolom komentar. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.